Sebetulnya kalah Pilpres pertama kali bukanlah akhir dari politik Anies yang buruk. Apalagi Anies berada pada posisi kedua di atas Ganjar. Cukup baik, Prabowo saja maju Pilpres sampai 4 kali baru bisa memenangkan Pilpres. Tapi tak bisa maju Pilgub setelah menyatakan akan maju setelah belum lama kalah Pilpres. Itu akhir dari politik Anies yang tidak saja buruk tapi juga tragis. Tragis di sini artinya di antara menyakitkan, menyedihkan, dan sedikit memalukan. Bercampur aduk hingga tak bisa lagi disusun dalam bentuk kata-kata. Percis saat Anies ditunggu tanggapannya dari wartawan usai menghadiri suatu acara, tapi Anies memilih menutup kaca mobilnya. Sesuatu yang tak biasa dilakukan Anies sebagai seorang public speaking yang begitu canggih. Apalagi tak bisa maju Pilgub karena tak ada partai yang mau mengusung. Awalnya ada 3 partai yang mau mengusung, partai yang sama pada saat mengusung Pilpres lalu, tapi di ujung 3 partai ini menarik lagi dukungannya oleh karena deal politik yang lebih menguntungkan. Tak tahu lagi apa yang mau dikatakan, marah, sakit hati, kecewa, campur aduk, dan harus ditelan seketika itu juga. Dulu partai mau mendukung secara cuma-cuma karena ada yang mau didapatnya. Kini tak ada lagi, otomatis partai mau mencari yang didapatnya berikutnya. Anies seperti dijauhi, PDIP yang seolah akan mendekat rasanya tidak juga. PDIP berjuang menghindari kotak kosong di Jakarta dengan skema tanpa Anies Baswedan di dalamnya. Itulah yang sedang ditawarkan PDIP kepada PKB, siapa tahu diperbolehkan dan PKB berani pula mengambil risiko. Anies jangankan bertemu Prabowo, bertemu ketum-ketum partai dari koalisi Indonesia Maju saja sulitnya minta ampun. Tak ada politik yang sesempit itu dirasakan oleh seorang Anies Baswedan, tokoh muda, hebat, cerdas, populer, dan elektabilitas tinggi, tapi ditinggal dan dijauhi. Seandainya saat kalah Pilpres lalu itu Anies langsung mengumumkan tak akan maju Pilgub lagi dan langsung pula mengumumkan berdirinya partai baru, alangkah heroiknya akhir politik seorang Anies Baswedan. Tak ada satupun orang yang akan meninggalkannya, apalagi berani menjauhinya. Yang ada justru sebaliknya, Anies menjelma menjadi tokoh penyeimbang yang kuat dan sangat disegani. Bisa saja hal itu diulangi saat ini, saat peluang untuk menjadi calon gubernur nyaris tertutup. Tapi girohnya sudah agak jauh berkurang dibandingkan dulunya. Cara Anies untuk mencari peluang, menunggangi, bukan bersusah payah merintis dari bawah, lebih mengemuka, dan itu poin yang buruk untuk melangkah berikutnya. Semoga saja Anies menemukan langkah yang tepat untuk kembali ke atas panggung politik dengan segala dinamikanya.